Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore. Sebelumnya ibu-ibu pernah mendengar pemanasan global warming? Belum. Jadi pemanasan global warming itu merupakan masalah serius yang sedang mengancam bumi kita. Itu biasanya penyebabnya dari pemakaian listrik yang berlebihan, terus penggunaan plastik yang berlebihan juga itu pengaruhan rumah kaca itu banyak pengaruh buat pemanasan global warming. Ibu tahu ozon nggak? Ozon itu luar lapisan bumi. Lapisan mata bumi yang berfungsi melindungi bumi beserta isinya dari sinar ultraviolet secara langsung. Bisa dibayangkan jika tidak ada lapisan yang melindungi bumi, maka tidak akan ada lagi siklus kehidupan. Kalau boleh saya bilang, dunia bakal kiamat karena panas matahari itu akan langsung datang ke bumi. Bagaimana rasanya kalau panas matahari? Panas banget. Bila ada lubang ozon, berarti disitulah sinar UV memancarkan sinarnya secara langsung tanpa ada penyaring atau lapisan ozon. Semua makhluk hidup di bumi tidak akan mampu bersentuhan langsung karena dari panasnya sinar matahari dan gak ada lapisan ozon sama sekali. Cahaya matahari yang kita terima atau rasakan setiap hari sudah merupakan hasil penyaringan dari lapisan ozon. Kalau lapisan ozon tidak ada, panas banget kan? Pemanasan global warming itu banyak merusak keadaan alam seperti merubah perubahan iklim dari yang cuacanya panas yang biasa menjadi cuacanya yang sangat panas dari 33 derajat menjadi 35 derajat. Jadi ibu-ibu pernah memikirkan penyebab dari pemanasan global warming atau enggak? Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Enggak tahu, enggak ngerti. Jadi untuk menjaga suasana bumi, suasana alam kita biar aman, biar agar tetap terjaga juga. Jadi kurangin itu apa namanya? Sampah plastik. Ya, sampah plastik. Pemakaian plastik. Terus Pemakaian listrik yang berlebihan. Jadi ayo kita sayangi bumi kita dan kurangi itu pemakaian plastik yang berlebihan. Jadi untuk ibu-ibu sekalian bisa menggunakan tote bag atau tas belanja itu Kantong. Perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global sudah banyak dirasakan saat ini. Beberapa daerah di Indonesia telah mengalami curah hujan yang sangat terendah sehingga terjadi krisis air atau kekeringan. Sedangkan di daerah lainnya malah curah hujan yang sangat tinggi sehingga terjadi banjir dan tanah longsor. Dan semua teman-teman yang saya cintai, ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, global warming adalah suatu sejarah terburuk yang dialami oleh bumi sejak terbentuknya hingga sekarang. Celakanya negara kita tercinta, negara Indonesia ini menduduki peringkat ketiga penyumbang emisi gas CO2 atau karbon dioksida terbesar setelah Amerika Serikat dan Cina, yang berdampak terhadap seluruh kehidupan di muka bumi, baik itu manusia, hewan, hingga pada tumbuhan sekalipun. Berhubung semua sudah terlanjur terjadi, mau apa lagi selain kita menjaga bumi berkelanjutan hari. Jadi tadi kan sudah dikasih tahu penyebab dari pemanasan global warming, pemakaian plastik yang berlebihan, pemakaian listrik yang berlebihan, itu sangat berpengaruh bagi pemanasan global warming. Terus ada lagi dari efek rumah kaca dan masih banyak lainnya. Menurut saya saat ini yang bisa kita lakukan adalah mencari solusi agar pemanasan global warming dapat diperlambat, karena seperti yang saya dengar bahwa pemanasan global
akan tetap terjadi. Kita sekarang peran yang dapat kita berikan sebagai pengurang emisi gas karbon dioksida di alam yang dapat kita lakukan dan menurut saya harus saya lakukan adalah solusi terbaik memperbaiki pola kehidupan kita dengan cara yang mudah dan tentu saja real dan tidak muluk-muluk. Contohnya berhemat energi seperti dalam penggunaan bahan bakar minyak, listrik, dan jangan pakai alat-alat elektronika kalau tidak jelas kebutuhannya. Nah, elektronika contohnya televisi kalau tidak ada yang melihat dimatikan. Menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja. Kalau hanya dekat tidak usah, jangan aja ya. Ya ibu-ibu. Ketiga, mengurangi pembakaran. Misal pembakaran sampah dan pembakaran hutan itu sangat merusak sekali lapisan ozon yang ada di bumi. Jadi ibu-ibu jangan kebanyakan membakar sampah plastik maupun sampah-sampah yang lainnya. Kalau yang organik bisa dikubur, bisa jadi pupuk, bisa daun-daun, sampah sayur yang nggak bisa dimasak itu bisa jadi bahan pupuk kompos. 4. Hindari penggunaan barang secara mubazir. Ya, yang biasa menggunakan barang secara mubazir itu dikurangi ya. Kita di gunung, jadi jangan buat sembarangan. Sebaiknya kita reboisasi saja agar alam tetap terjaga dan tetap lestari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan adalah milik saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.